Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi atau playlist mata kuliah kita tentang aplikasi basis data. Di mana di pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah sampai pada pertemuan 5 yang membahas tentang DML part 2 ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membahas materi di pertemuan 9. Kebetulan kalau di pertemuan 6 kemarin, kalau di kampus UPSI itu hanya studi kasus saja. Kemudian di pertemuan 7-nya hanya review materi, dan di pertemuan 8 adalah UTS. Jadi kita baru bisa mengadakan materi kembali di pertemuan 9 ini ya teman-teman. Nah di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang PHP My Admin. Apa itu PHP My Admin dan bagaimana cara kerjanya? Nanti kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi langsung saja, tidak perlu panjang lebar lagi, kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahan kita. Jadi di pertemuan 9 ini, sesuai yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas tentang PHP My Admin. Sebetulnya apa sih itu PHP My Admin? Jadi PHP My Admin itu adalah sebuah tools yang memudahkan kita untuk membuat sebuah database, tabel, sampai kepada recordnya. Nah bedanya apa dengan aplikasi terminal seperti CMD dan Hyper yang sudah kita gunakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi PHP My Admin ini keunggulannya adalah dia berupa Graphical User Interface atau GUI. Jadi terlihat tampilan-tampilan berupa icon, dan juga ini bisa kita tinggal klik saja ya teman-teman. Nah pertanyaannya kemarin, kenapa kita mempelajari pembuatan database, tabel, hingga ke recordnya menggunakan terminal? Jawabannya adalah supaya kita paham dulu nih konsep dasar SQL itu seperti apa, perintah-perintahnya itu seperti apa. Nah kalau teman-teman sudah paham penggunaan SQL, ini hanya tinggal menyesuaikan aja dalam menggunakan aplikasi si PHP My Admin ini. Nah ini aplikasi yang teman-teman lihat, ini adalah tampilan dari si PHP My Admin-nya ya teman-teman. Nah sekarang timbul pertanyaan lagi, apakah kita harus menginstal aplikasi tambahan untuk menjalankan si tools PHP My Admin ini? Jawabannya tidak ya teman-teman. Di sini kita hanya menggunakan aplikasi Exam. Jadi kebetulan Exam yang teman-teman install itu ada tools PHP My Admin di dalamnya ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Oke, langsung saja di sini bagaimana caranya kita mengakses PHP My Admin ini. Yang pertama, sudah pasti jalankan terlebih dahulu Examnya ya. Jangan lupa kita start Apache dan MySQL. Kalau kemarin ini hanya MySQL aja, itu sebetulnya udah bisa ya. Nah sekarang harus menggunakan Apache juga. Nah untuk menjalankan si PHP My Admin ini, teman-teman ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa klik tombol admin ini, ataupun teman-teman bisa mengetikkan localhost/php my admin di URL browser teman-teman. Sekarang saya contohkan dulu bagaimana kalau misalkan kita klik tombol admin yang MySQL-nya. Kita klik adminnya. Nah dia otomatis membuka si tools PHP My Admin ya. Nah jadi itu ya cara membuka si tools PHP My Admin ini di dalam aplikasi Exam. Nah sekarang kita akan disuguhkan tampilan seperti ini pada saat pertama kali kita membuka si PHP My Admin-nya ya. Di sini terlihat server Apache yang kita gunakan. Di sini kebetulan versi PHP yang kita gunakan di sini adalah 7.3.11 ya. Nah kemudian di atas ini ada menu ya. Ada menu seperti database, SQL, sampai kepada plugin. Kemudian di sebelah kirinya ini adalah tampilan dari database yang sudah kita buat. Nah kebetulan kalau teman-teman di sini sudah membuat db_dml_ lanjutan, dan kemudian ada db_latihan_dml, ini sudah pasti tampil di dalam tools PHP My Admin-nya ya. Nah kebetulan di sini ada seperti macam package gitu ya. Kebetulan di sini nama depannya DB semua, jadi dia digabungkan. Kebetulan di sini juga ada beberapa database yang sudah saya tambahkan selain db_dml lanjutan dan db_latihan_dml. Nah, sekarang bagaimana kalau kita langsung aja membuat database baru di dalam PHP My Admin ini ya? Caranya kita klik new di sini, atau kita bisa klik dulu menu si database yang di sini ya. Kita tinggal menuliskan nama database yang akan kita buat di sini di kolom
create database, kemudian kita ketikkan nama database yang akan kita buat. Di sini contoh saya membuat database namanya db underscore purpose web 2. Pak, pertanyaannya apakah namanya harus db semua di depannya? Jawabannya tidak ya. Ini teman-teman bebas menggunakan nama apapun selain nama db di depannya. Silakan disesuaikan. Tapi kalau di sini saya akan membuat nama database yang di depannya ada db-nya, db underscore purpose web 2. Oke, kalau sudah yakin nama database-nya, kita langsung klik tombol create untuk membuat si database db purpose web 2 ini. Kita klik saja. Oke, ini ya. Ini database db purpose web 2 sudah berhasil dibuat. Sekarang kita tinggal membuat tabel-tabel di dalamnya ya, teman-teman. Di sini pada saat kita sudah membuat database, kita langsung dilempar ke tampilan create table. Kalau sebelumnya, kalau kita menggunakan terminal, ini kita harus masuk dulu ke dalam database-nya ya, baru kita bisa membuat tabel. Nah, sekarang pertanyaannya, jika di PHP MyAdmin ini, apa tandanya jika kita sudah masuk ke dalam database itu? Nah, ini adalah tandanya ya. Ini. Jadi kita sudah masuk ke database db underscore purpose web 2. Jadi kita tinggal membuat tabel di dalamnya aja ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat tabel berdasarkan studi kasus di pertemuan 6. Jadi teman-teman dari kampus UBSI silakan dibuka aja modulnya untuk melihat tabel apa saja dan field apa saja yang nanti akan kita buat. Atau teman-teman yang di luar kampus UBSI, ini teman-teman bisa ikuti aja video dari saya. Pertama-tama kita akan membuat tabel admin dulu ya. Tabel admin. Contohnya di sini kita akan membuat 3 field yang ada di dalam tabel admin ini. Jadi kita tinggal sesuaikan aja number of column-nya menjadi 3. Berarti kita tinggal klik go. Ini tabel adminnya belum jadi, masih rancangan ya. Jadi belum langsung menyimpan ke dalam database. Kita masukkan nama-nama field-nya ini di dalam kolom name. Contoh di dalam admin ini saya mau kasih ID admin ya. ID admin, kemudian username dan password. Jadi admin ini, tabel admin ini saya gunakan untuk admin yang akan login ya. Jadi perlu username dan password. Kemudian kita beralih ke kolom sebelahnya. Di sini ada tipe. Tipe ini maksudnya tipe data ya. Jadi kita bisa klik aja. Di sini ada tipe data yang sudah disediakan, integer, varchar, text, date, sampai kepada yang paling bawah itu adalah JSON. Nah, di sini mungkin teman-teman ada beberapa tipe data yang baru yang belum kita pelajari sebelumnya, tapi jangan khawatir. Biasanya yang digunakan di dalam project-project itu tipe data yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kebetulan di sini ID admin. Karena ini ID, saya mau kasih tipe integer aja. Integernya saya batasi sebanyak 5 size. Kemudian username-nya ini saya kasih batasnya 25 varchar ya. Dan passwordnya juga saya mau kasih varchar tapi lebih banyak, size-nya ini adalah 35. Kemudian nanti pada saat penyimpanan datanya saya mau kasih auto increment. Nanti kurang lebih akan kita pelajari bersama. Jadi sekarang kita set aja ID admin ini menjadi auto increment. Di sini auto increment adalah yang kolom A_i, AI auto increment ya. Kita klik aja. Muncul seperti ini nggak usah khawatir, kita langsung klik go aja. Nah, secara otomatis pada saat kita mengklik tombol AI ini atau checklist ya, menceklis auto increment ini, dia akan berubah menjadi primary key karena sudah pasti ini tidak bisa duplikat ya datanya. Nah, jadi ini kolom index adalah kolom kunci ya teman-teman, seperti ada primary key, unique key, sampai kepada special. Oke, kalau sudah seperti ini dirasa sudah cukup, simpan si tabel admin ini dengan mengklik save, tombol save ya yang ada di kanan bawah. Kita klik aja save. Nah, ini di dalam tabel db purpose web 2 ini kita sudah membuat admin. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membuat tabel yang lain. Karena projectnya purpose, jadi kita membuat tabel peminjamannya dulu ya, nggak apa-apa. Jika kita ingin membuat tabel baru, klik new yang ada di bawah
db_perpusweb. Jadi ini otomatis dia akan membuat tabel. Kalau teman-teman klik new yang paling atas, ini akan membuat database ya. Jadi kita klik yang ini aja. Kita kasih nama tabelnya adalah peminjaman. Oke teman-teman, sudah pasti di dalam tabel peminjaman ini ada field yang namanya ID pinjam. Kemudian ada ID anggota. Kemudian ada tanggal pinjam. Jadi tanggal pinjam bukunya maksudnya ya. Kemudian ada tanggal kembali buku ya. Nah kebetulan ini kita membutuhkan 6 field. Bagaimana caranya supaya kita menambahkan 2 field lagi? Kita tambahkan 2 kolom di isiannya, add to column, kita klik go aja. Nah ini ya, jadi kita akan menambahkan 2 kolom di bawahnya. Kemudian di sini ada field status ya, dan ada jumlah buku. Oke, sekarang kita fokus ke tipe datanya. Di sini ID admin ini menggunakan tipe data integer. Integernya 5. ID anggota juga integer, size-nya 5. Tanggal pinjam sudah pasti kita menggunakan date. Tanggal kembali juga kita menggunakan date. Nah, status kita menggunakan tipe data yang baru nih ya. Tipe data enum atau tulisannya enum. Nah, tipe data enum ini adalah tipe data yang sudah pasti, yang sudah kita set sebelumnya. Contoh, di sini statusnya akan saya set menjadi selesai dan belum selesai. Nah, kita tinggal klik yang edit enum aja nih. Edit enum atau set values. Saya mau isi statusnya adalah selesai dan belum selesai. Cukup 2 itu aja. Jadi kita ini hapus aja. Klik tombol yang hilangkan ini. Ini juga sama, mau saya hilangkan. Kita klik go. Oke, jadi nanti di length atau values-nya ini adalah selesai dan belum selesai. Jadi maksudnya apa? Di sini kalau ada isian selain dari selesai dan belum selesai, tidak akan terisi di field statusnya. Jadi seperti itu ya untuk tipe data enum. Kemudian jumlah buku di sini karena jumlah kita menggunakan tipe data integer. Tapi kita batasi size-nya adalah 2. Seperti biasa di sini kita menggunakan auto increment, otomatis melanjutkan ya nomornya. Kalau dirasa sudah cukup, kita langsung klik save aja. Oke, di sini kita sudah membuat tabel peminjaman. Pak, kenapa nggak membuat tabel bukunya dulu aja? Nah, karena di sini kebetulan ada tipe data baru yang perlu saya jelaskan adalah enum. Silakan teman-teman nanti bikin tabel baru yang saya tampilkan di layar berikut ini. Oke, nanti teman-teman buat tabel berikut ini secara mandiri ya. Tabel yang akan teman-teman praktekkan adalah tabel katalog buku yang ini. Kemudian ada tabel buku yang ini. Kemudian ada juga tabel anggota yang ini. Dan yang terakhir kita akan membuat tabel detail pinjam yang ini. Silakan nanti teman-teman di pause aja videonya untuk mempraktekkan tabel yang tadi saya tampilkan. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah membuat semua tabel yang tadi saya tampilkan, maka akan seperti ini. Kita mempunyai tabel berjumlah 6 tabel di dalam database db_perpusweb 2 ini. Yang pertama itu ada tabel admin, anggota, buku, data pinjam, katalog buku, dan yang terakhir adalah peminjaman. Nah, sekarang kita akan memasukkan record ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat. Di sini saya contohkan satu, mengisi record yang ada di dalam tabel admin. Jadi saya klik dulu tabel adminnya. Nah, di sini berarti kita sudah masuk ke tabel adminnya. Di sini ada tampilan select all from admin. Nah, ini adalah perintah ya, perintah query kalau kita menggunakan secara manual. Jadi di sini ditampilkan juga SQL-nya oleh si PHP admin. Jadi kenapa itu teman-teman harus belajar dulu SQL-nya sebelum menggunakan PHP My Admin ini ya. Oke, jadi langsung aja kita tambahkan record ke dalam tabel admin ini dengan mengklik tombol insert di atas ini ya, di menu tabnya. Oke, kita klik insert. Nah, kita tinggal isi record yang nantinya akan diisi ke dalam tabel admin ini. Contoh di sini saya akan membuat 2 record aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk ID admin ini kebetulan kan kita sudah memberikan auto increment ya. Jadi kita tidak perlu mengisi value-nya. Jadi secara otomatis nanti untuk yang pertama ini akan mengisi value nomor 1. Kita hanya mengisi username dan passwordnya aja.
Misalkan di sini username yang pertama saya akan mengisi dengan admin dan admin. Jadi username-nya admin, passwordnya admin. Oke, record yang kedua saya mau isi dengan nama saya, misalkan ya, Yuris60 misalkan. Misalkan passwordnya adalah 12345, gitu aja ya, biar gampang. Nah ini kalau teman-teman tadi lihat, ini sebelumnya ada checklist ya, ada checklist di dalam ignore-nya. Jadi maksudnya kalau kita klik seperti ini ya, centang ignore-nya, walaupun kita sudah isi, dia tidak akan menyimpan ke dalam tabelnya. Jadi kita harus uncheck ya si ignore-nya. Oke teman-teman, di sini pertanyaannya bagaimana Pak kalau misalkan saya mau isi record sejumlah 5 atau 10? Karena di sini kan tampilannya hanya 2 ya. Nah, kita tinggal ubah aja di sini, continue insert with berapa rows. Misalkan kita mau mengisi 5. Jadi kita tinggal isi aja 5. Kita enter. Nah, jadi dia akan mengisi ke bawah ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Ya, seperti itu ya. Karena di sini saya akan mengisi 2, jadi saya klik aja 2 sini. Saya klik OK. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita langsung klik go yang ini ya. Kita klik go. Oke, kalau sudah disimpan, dia akan muncul seperti ini. Jadi ada tampilan SQL juga nih setelah kita menambahkan di menu insert. Jadi SQL-nya sama persis ya, insert into admin, kemudian field-nya apa aja, kemudian values bla 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 gitu ya. Oke, di sini kalau saya mau lihat hasil dari apa yang sudah tadi saya isi atau yang kita isi, ini kita tinggal klik menu browse aja ya. Nah, setelah ini adalah tampilannya. Tampilan dari record yang sudah kita isi di dalam tabel admin. ID admin 1, username-nya admin, passwordnya admin. ID admin 2, username-nya Yuris60, passwordnya 12345. Nah, sekarang teman-teman silakan mempraktekkan untuk mengisi record yang ada di dalam tabel yang lainnya. Yaitu ada 5 tabel yang nanti teman-teman isi. Yang pertama ini silakan teman-teman isi tabel anggota seperti ini. Kemudian untuk tabel buku teman-teman silakan isi seperti ini. Untuk katalog buku seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah diisi record-recordnya, di sini juga teman-teman bisa mengedit atau menghapus si recordnya. Caranya kalau teman-teman mau edit datanya, kita tinggal klik edit aja. Misalkan apa yang mau diedit. Misalkan saya mau edit passwordnya 1 sampai 6. Kalau sudah kita klik go, maka dia otomatis mengedit si password yang sudah tadi kita ubah. Nah, kalau teman-teman mau menghapus, jadi kita klik delete aja. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya contohkan bagaimana caranya kalau misalkan kita mau ganti nama tabel. Nah, untuk mengganti nama tabel di sini kita klik operation. Klik dulu tabelnya ya. Klik dulu tabelnya, mana yang mau diganti. Habis itu klik operation. Dan di sini ada menu kolom rename table to. Jadi kita klik aja di sini. Misalkan saya mau ganti nama tabel admin ini dengan tabel data user. Jadi kita tinggal klik go aja di sini. Klik go-nya yang masuk kotak ini ya. Klik go. Oke, di sini saya tidak akan mengganti ya, tidak akan mengganti nama tabelnya. Jadi ini cuma informasi aja buat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu materi kita di pertemuan ini yang sudah membahas tentang tools PHP MyAdmin, mulai dari pembuatan database hingga kepada pengisian record dan juga edit data, hapus data, dan merename table. Oke, nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan 10, kita akan membahas tentang join table. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lebih lengkapnya. Jadi mungkin itu dulu untuk materi kita di pertemuan 9. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa untuk pertanyaan, kritik maupun saran silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.